Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alamin, kita masih bisa bertemu di acara Gus Gaul dalam channelnya tetap Gus Gaul ya. Jangan lupa subscribe, komen, tetap ditulis ya. Tetap semangat ngajinya. Kita masih tetap bersama dengan Bapak Dr. Miftahul Koi yang biasa dipanggil Gus Coy. Nanti kita akan melanjutkan ngajinya sampai apa yang dibahas. Monggo nanti Gus Coy yang akan lebih menjelaskannya. Monggo Gus Coy. Terima kasih pemirsa. Hari ini kita akan membahas tentang tema bahwa ibumu adalah orang yang sangat menyayangi. Ummuka rahimah, ibumu orang yang memiliki kasih sayang, kira-kira seperti itu. I'lam ya bunayya anna ummaka ta'ibat kasiran min ajlika. Wahai anakku, ingatlah bahwa sesungguhnya ibumu telah berbuat susah payah dalam rangka untuk kira-kira ya mengurus kita semua lah gitu. Sehingga itu ada cerita begini Pak. Suatu saat itu ada temen yang nunggu istrinya sedang lahiran gitu ya. Betapa ternyata orang mau lahiran itu luar biasa pengorbanannya gitu ya. Kayaknya sudah mulai pembukaan 1 dan 7 gitu. Sudah hampir ada yang sampai melewatkan 1 hari, bahkan ada yang sampai mau masuk 2 hari. Ini kan sesuatu yang menjadi sangat berat sekali ya, sehingga diceritakan orang tua kita ini, ibu kita ini utamanya mengandung kita itu dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Perutnya gede, mau tidur juga susah kan gitu ya. Maka kalau ingat itu, maka kita ini nggak pantas lah kalau kemudian sama orang tua kita, utamanya adalah ibu ya. Kemudian berperilaku yang kurang baik, kira-kira seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Teman yang istrinya sedang mau melahirkan, yang perjuangannya butuh waktu berjam-jam, bahkan mungkin seharian melakukan proses melahirkan normal itu ya, ternyata luar biasa ketika anaknya sudah lahir, yang bersangkutan itu nangis gitu ya. Akhirnya nelpon ibunya menyampaikan permohonan maaf. Oh ternyata saya dulu dilahirkan dengan pengorbanan yang luar biasa kayak begitu ya. Tidak pantas kalau kemudian kita ini kepada ibu itu berperilaku kurang baik, kira-kira seperti itu. Tapi masalahnya ternyata tidak semua orang bisa memahami ini. Maka mari kita semuanya berterima kasih kepada orang tua kita ya, utamanya adalah ibu yang melahirkan kita. Jangan sampai menyakitinya, karena pengorbanan untuk melahirkan itu luar biasa. Luar biasa, orang gendong 9 bulan, kita gendong sehari ya kesel Pak. Iya. Kadang-kadang itu jengkel ke gitu. Iya, aku lahir kan orang karep dhewe katanya. Katanya saya ini kan lahir bukan di-download. Iya, bukan kemauan sendiri. Ini apalagi hasil downloadan jangan-jangan gitu ya. Yang repot itu ada juga yang ketika dinasihati ibunya itu, aku biar bolar kok ngendi, Masya Allah, ini kan sesuatu yang kurang pas sih ya. Jadi kalau kita dinasihati utamanya ibu itu penting. Kenapa? Karena di dalam hadisnya Nabi itu ternyata ada satu pesan gitu. Seorang sahabat sedang sowan kepada Rasulullah menanyakan, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat yang dikerjakan pada waktunya. Kemudian sahabat bertanya lagi, Rasulullah menjawab, birrul walidaini. Ya, jadi setelah sholat itu berbuat baik kepada kedua orang tua, ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Maka kita harus ingat bagaimana perjuangan ibu kita itu luar biasa. Hamaltaka fi batniha tis'ata ashhurin. Ibu kita ini mengandung kita kurang lebih sekitar 9 bulan. Satu keadaan yang luar biasa. Hamil di masa-masa awal itu makan juga nggak enak, nggak dimakani, khawatir sakit kan gitu ya, mau kembali. Maka kalau kita melihat itu sebenarnya kita harusnya juga mikir gitu ya. Jangan kemudian semau gue kan begitu ya, semaunya sendiri. Kenapa? Karena ibu mengandung kita sudah 9 bulan. Summa ardu'atka, ibu menyusui kita. Kita tahu bahwa ASI itu adalah asupan
gizi yang sangat luar biasa sempurnanya. Anak yang disusui langsung oleh ibunya akan muncul semacam hubungan yang baik. Tapi kalau biasa diminumi dengan susu sapi, akhirnya kelakuannya ya karena ada kurang komunikasi tadi, kira-kira seperti itu. Anak-anak sekarang kan karena asupan gizinya luar biasa, itu kadang-kadang gedenya lebih gede anaknya daripada orang tuanya. Tetapi jangan lupa bahwa perjuangan orang tua kita, utamanya ibu kita dalam membesarkan kita itu kayak begitu. Warabbatka tarbiyatan hasanatan ila angkabirta. Jadi ternyata ibu ini kalau mendidik anaknya kan luar biasa Pak, tanpa pamrih ya. Jadi kalau kasih sayang mobil itu sepanjang jalan ya. Tapi kalau kasih sayang ibu kan nggak ada ukuran gitu ya. Sepenuhnya mencintai kita tanpa syarat, kira-kira seperti itu. Mayoritas orang tua kita, utamanya ibu itu ya tengah malam kita nangis juga karena haus, mungkin juga akan dikasih air tadi, air susu. Kemudian ketika popoknya basah karena masih belum bisa ganti pakaiannya sendiri, digantikan, subhanallah. Maka kalau kita ingat apa yang pengorbanan dilakukan oleh kedua orang tua kita, utamanya ibu, adalah mari kita menyadari tentang hal itu. Jangan sampai kemudian kita ini apa ya, menimbulkan masalah yang kurang disenangi oleh orang tua kita. Kalau bisa ya jangan, kan gitu ya. Kan ada istilahnya, ibu itu bisa ngurus banyak anak. Iya. Tapi anak itu kan belum tentu. Iya, ngurus ibu yang satu walaupun anaknya banyak itu belum tentu bisa. Tapi ibunya seorang ibu bisa mensukseskan anak-anaknya. Tetapi kemudian belum tentu anak-anak yang jumlahnya banyak itu bisa membiarkan satu orang ibu, kan gitu ya. Ini yang kemudian menjadi masalah kita bersama kira-kira dalam kehidupan. Wa nadzafat jismaka wa thiyabaka. Jadi ibu kita ini kan kadang-kadang luar biasa membersihkan tubuh kita ketika kita masih kecil, dan bahkan nyuci pakaian. Kita bayangkan berapa banyak ongkos yang harus kita keluarkan kalau kemudian kita nyuci baju sendiri. Sekarang ada laundry ya di mana-mana ya. Tetapi pengorbanan ibu kan sekedar pada persoalan bajunya itu dibersihkan atau tidak, tapi kesediaan orang tua kita, utamanya ibu, membersihkan baju ini kan sesuatu yang serba otomatis ya. Nah, kadang-kadang kita mau nyucikan baju kedua orang tua kita aja ogah-ogahan ya. Ini yang kalau orang tua ke anak ini kayak nggak ada syarat, tapi kebanyakan anak kepada orang tua ini kayaknya banyak syarat itu ya. Membersihkan pakaiannya aja masih mikir-mikir kan gitu ya. Wahayyat firasaka wa ta'amak. Jadi sampai urusan makan dan tempat tidur pun orang tua itu mempersiapkan. Coba kalau kemudian kita ini kepada orang tua kita ya, apa pernah mungkin membersihkan tempat tidurnya, kan itu ya. Orang tua melayani kita tanpa batas. Kadang-kadang kalau kita ini kepada orang tua itu mikirnya gantian nanti ya. Kan itu. Apalagi kalau ibunya sedang sakit, kan gitu ya. Kadang-kadang ngumpul. Maka ini menjadi hasil refleksi kita bersama lah. Perlu kita pikir bagaimana kita kepada orang tua ini. Memang kalau berbakti itu ya mestinya tanpa syarat begitu. Kenapa? Karena orang tua kita di dalam membesarkan kita dan melayani kita itu tidak ada syarat gitu ya. Ini yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Wa harasatka min kulli adza. Betapa gupuhnya orang tua kita, utamanya ibu kita kalau kita ini sedang sakit gitu ya. Maka bagaimana sikap orang tua kita kepada kita dalam hal menjaga, melayani, membesarkan kita tanpa syarat itu tadi, itu betul-betul kita syukuri, kita terima dengan baik, sehingga kita berharap mudah-mudahan di satu kesempatan yang lain kita juga bisa melakukan hal yang sama kepada kedua orang tua kita ya. Ummuka rahimatun bik. Jadi orang tua kita ini, utamanya ibu, sangat sayang kepada kita ya, kepada anak-anaknya. Wa tuhibbuka katsiran, mencintai tanpa syarat itu tadi. Wa tamanna an takuna ahsanal aulad. Kemudian kebanyakan orang tua pasti punya cita-cita, mudah-mudahan anaknya akan menjadi generasi yang lebih baik dari kita. Ini yang, maka jangan sampai kita ini menelantarkan apa yang diamanahkan orang tua.
Jadi kalau bapak misalnya menganjurkan kepada mas untuk kuliah di tempat yang baik, itu ada hal yang wajar. Kenapa? Perjuangan yang dilakukan oleh anak agar menggapai titik kesuksesan ini adalah merupakan sebuah harapan yang menjadi harapan kebanyakan orang tua, kan gitu ya. Maka jangan sampai kita ini menyia-nyiakan amanah yang dia orang tua. Wahya ma'a ta'ibaha min ajlika shabiratun alaik. Jadi tidak ada ceritanya susah payah yang dilakukan oleh orang tua kita ini dalam rangka membesarkan dan membiayai pendidikan kita ini, apa ya, kayak mungkin orang tua juga mengharap pembalasan gitu ya. Kenapa? Karena di sela-sela bagaimana membesarkan anak ini pasti kan banyak ujian. Kadang-kadang kekurangan duit kan gitu ya. Kadang-kadang ada saja masalahnya. Maka sangat perlu kita menghormati kepada orang tua kita yang dengan susah payah sudah membesarkan kita ini. Bagaimana orang tua karena apa? Melayani kita dengan sabar begitu ya. Masruratun big, pulang kerja kalau lihat anak lagi minta jajan itu biasanya seneng ya. Kenapa? Karena kita ada kesempatan untuk membelikan jajan. Kenapa? Karena anak ini menjadi qurratu ain kan itu ya, menjadi kalau dipandang itu menyejukkan mata. Itu kalau kecil Pak, kalau gede nggak pulang-pulang itu kadang-kadang gregetan ya. Waktunya pulang kok nggak pulang-pulang misalnya kan begitu ya. Tafrahu jiddan idza farihta wa ra'atka bi sihatin wa afiyatin. Jadi kadang-kadang orang tua itu kalau menanyakan tentang anak yang lama misalnya nggak pulang-pulang karena dia sudah menikah gitu ya, itu tahu kalau anaknya datang ke rumah orang tuanya dalam keadaan sehat, nggak bawa jajan itu loh. Kabarmu piye le kan itu ya. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah sehat. Itu orang tua itu sudah marem gitu ya. Kalau lebaran itu datang bawa satu roti, pulang bawa berapa? Iya. Biasanya kita bawa satu kresek buah-buahan, pulang itu dibawai satu satu gelangsing. Satu kerdus yang gede. Itu ada teman yang ketika dia pulang ke rumah mertuanya itu Pak, mobilnya kosong, pulang-pulang sudah penuh semuanya. Ada pisang, ada kelapa, ada beras gitu ya. Angkut semua. Masukkan semua karena sayangnya orang tua kita. Jadi kita tahu, orang tua kita itu tahu kalau kita ini sehat saja, itu sudah sangat bangga gitu ya, sangat bersyukur. Wa tahzanu idza hazinta. Kalau kita datang ke orang tua dalam keadaan sedih, pasti orang tua, utamanya ibu ini ya, akan mikir juga, ono apa tole kan gitu ya. Kok kelihatan wajahmu nggak mengembirakan gitu ya. Ada apa? Orang tua juga ikut susah gitu ya. Iya, akeh utangi. Nah, iku akeh tunggale ora usah diomongke. Misalnya begitu. Jadi orang tua kita ini luar biasa, utamanya ibu gitu ya. Wa tat'ulaka bisyifa, mendoakan bagaimana agar kita ini sehat, wala tastarihu illa idza ta'afaita tamaman. Dan beliau ini tidak akan pernah beristirahat sampai kita ini betul-betul sehat sempurna ya. Itulah ibu gitu ya. Ungdur ila akhikas shaghir. Mari kita lihat bagaimana kepada anak-anak kita yang kecil, adik-adik kita yang kecil, kaifa tatabu ummaka fi tarbiyatihi. Kalau kita melihat anak-anak kecil, tapi orang kadang-kadang nakal ya Pak. Kalau melihat anak orang lain itu katanya ingat anaknya sendiri ya itu. Tapi jangan diteruskan deh. Iya. Jadi kalau kita melihat anak kecil itu bagaimana dirawat oleh kedua orang tuanya, digendong, bahkan dalam keadaan yang misalnya hujan, dijaga dengan baik agar anaknya tidak hujan. Waktu panas misalnya dilindungi tidak kepanasan ya. Makanya kita penting melihat ketika ada anak kecil dirawat oleh orang tuanya, kita harus membayangkan dulu ketika kita kecil diperlakukan kayak begitu. Maka mari kita tumbuhkan perasaan untuk mencintai orang tua kita, utamanya ibu, dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita ada masalah dengan ibu sampai mohon maaf, misalnya kemarin ada kasus misalnya anak melaporkan orang tuanya ke penjara gara-gara ibunya ngambil hanya sebatang kayu. Kok kayaknya nggak sebanding banget ya dengan dengan usaha yang dilakukan ibu untuk membesarkannya.
kira-kira dalam konteks seperti ini, ya saya anggap bahwa anak ini kayaknya suladab lah kepada orang tua. Masa sampai orang tuanya dilaporkan ke polisi gitu ya, gara-gara hanya ngambil sebatang kayu. Coba kalau kemudian orang tuanya pada saat itu tidak membesarkannya, mungkin dia tidak selamat sampai sebegitu sehingga bisa melaporkan orang tuanya. Maka jangan sampai kemudian, ya seberat apapun masalah kita dengan orang tua, jangan sampai kemudian kita ini menyakiti orang tua kita. Kenapa? Allah memerintahkan kepada kita, wa qadha rabbuka, Allah memerintahkan kepada kita untuk apa ini, berbuat baik kepada orang tua kita, ya birrul walidaini. Jangan sampai kita ini mengatakan sesuatu yang menyebabkan hati orang tua kita ini sakit gitu ya. Kenapa? Ridhollahi fi ridhol walidaini wa suhtullahi fi suhtul walidaini. Jadi ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Sebaliknya kebencian Allah itu juga akan terjadi karena orang tua yang benci kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak kalau ke orang tua jangan sampai menimbulkan masalah yang dapat memantik munculnya emosi kedua orang tua. Sebaliknya jangan sampai orang tua ini ketika benci kepada anak juga sampai istilahnya nandes gitu ya, sampai merasuk rasa bencinya itu sehingga menyebabkan anak akan kesulitan, Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua misalnya begini, gara-gara anaknya nekat nikah dengan orang yang dicintainya, tetapi kemudian ibunya ini nggak ridho, nggak memberikan restu, sering loh itu kemudian akhirnya anak ini mengalami kesulitan. Siapa ujung-ujungnya juga tetap yang kesulitan juga siapa? Orang tua. Jadi terhadap anak-anak mari kita kira-kira kalau ada sesuatu ya kita bicarakan baik-baik. Hal yang sama juga terjadi kepada anak. Kalau ada masalah dengan orang tua, utamanya ibu, jangan sampai kemudian menimbulkan masalah yang di kemudian hari yang justru memunculkan sikap tidak ridho, sehingga pada akhirnya akan mempersulit anak sendiri dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai itu terjadi ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita berharap bagaimana ibu kita yang sudah memperjuangkan kita kayak begitu itu jangan sampai ada niatan sekecil pun untuk menyakiti hatinya dengan bersikap yang kurang pas. Misalnya kan gini Pak, kadang-kadang ibu kita itu minta diantarkan ke satu tempat gitu ya, masa yang diminta kok saya terus gitu ya. Padahal ibu dulu membesarkan kita itu nggak pilih-pilih gitu ya. Anak yang pertama, kedua, dan ketiga ini bahkan diperlakukan dengan sebaik-baiknya, nggak ada yang kemudian anak yang pertama sangat sayang sekali, kemudian yang kedua sayangnya menurun, yang ketiga menurun, tidak ada. Semua anak akan dicintai dengan sebaik-baiknya tanpa ada tanpa ada alasan, kira-kira seperti itu ya. Sehingga sangat disayangkan kalau kemudian kita ini menyakiti hati orang tua kita, khususnya adalah ibu kita. Ya. Ada yang ditanyakan tadi tentang ibu ini. Ketika kita berbakti pada orang tua ya, khususnya pada ibu, mungkin dikala masih remaja kita belum mengerti apa itu berbakti, tetapi ketika sudah dewasa itu sudah berkembang pemikiran anak itu. Nah ini bagaimana cara kita berbakti pada orang tua, khususnya ketika orang tua kita masih hidup, dan kita berbakti pada orang tua dan orang tua kita sudah meninggal. Mungkin ini penting ya untuk generasi anak-anak muda sekarang. Ya. Jangan dijawab dulu, Gus. Karena tadi kan pertanyaan orang tua yang meninggal, mari kita doakan aja. Mari kita berdoa dulu semoga orang tua kita yang meninggal itu mendapat rahmat dari Allah, mendapat ampunan dari Allah SWT. Ya, dijawab di lain kesempatan saja ya. Kita doakan dulu aja, Gus. Ya, betul. Kita doakan agar orang tua kita yang sudah tidak ada oleh Allah diampuni segala kesalahannya, diterima segala amal kebaikannya, ditempatkan di tempat yang mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'alim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulumi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma awsil sawaba ma qara'na al-Qur'anil azim wa mustaghfarna wa ma sallaina wa ma sabbahna wa ma halalna hadiyatan wasilatan la hadratina min Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati azwaji wa dzurriyyati wa baitihim min muhajirin wa ansar wa la hadrati jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di lain kesempatan. Akhirnya dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Yai. Pemirsa, jadi anak kita harus berbakti kepada orang tua sampai kapanpun. Kita masih punya kewajiban untuk selalu mendoakan, dan semoga orang tua kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari saya, dari tim Gus Gaul. Untuk pertanyaan tadi akan dijawab di episode berikutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.